Aku tidak pernah benar-benar memperhatikan bagian bawah tempat tidurku. Bagian itu gelap, berdebu, dan selalu kupikir tidak ada yang penting di sana. Tapi malam itu, entah kenapa, mataku terarah ke celah kecil di bawah ranjang. Aku melihat sesuatu yang tampak seperti sudut kayu. Awalnya kupikir hanya papan atau kotak lama yang sudah patah, tapi semakin lama aku perhatikan, semakin jelas bentuknya. Ada sebuah kotak kayu, persegi panjang, berwarna gelap, dan terlihat sangat tua. Aku menelan ludah. Rasa penasaran langsung menguasai pikiranku. Bagaimana bisa ada kotak di bawah tempat tidurku? Selama ini aku yakin tidak pernah menaruh apapun di sana. Aku jongkok perlahan, lalu menunduk untuk melihat lebih jelas. Dari sela debu yang tebal, tampak ukiran samar di sisi kotak itu. Ukiran yang aneh, seperti simbol-simbol kuno yang tak pernah kulihat sebelumnya. Aku merinding seketika. Tanganku gemetar ketika mencoba menarik kotak itu keluar. Kotaknya lebih berat dari yang kuduga, seolah-olah berisi sesuatu yang padat. Kayunya kasar, penuh goresan, dan ada bekas seperti terbakar di salah satu sisinya. Aku duduk di lantai, menatap kotak itu dalam diam. Hening sekali malam itu. Bahkan suara jam dinding pun seakan lenyap. Ada sesuatu yang membuatku tidak nyaman. Kotak itu terkunci rapat dengan gembok kecil berwarna hitam. Aku mencoba mengangkat dan menggoyangkannya. Dari dalamnya terdengar suara samar, entah seperti benda yang bergeser atau mungkin hanya kayunya yang berderak. Tapi aku yakin ada sesuatu di dalamnya. Aku sempat ingin membuangnya, tapi rasa penasaran mengikatku. Bayangan pertanyaan muncul di kepalaku. Siapa yang menaruhnya di bawah ranjangku? Sejak kapan kotak itu ada di sana? Dan yang paling mengganggu pikiranku, apa isinya? Aku letakkan kotak itu di meja belajar. Lampu kamar hanya setengah terang, membuat bayangan kotak menjulur panjang di dinding. Aku menatapnya lama sekali, seolah kotak itu menatap balik padaku. Jantungku berdebar tak karuan. Beberapa menit berlalu. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan menyalakan ponsel, membuka media sosial, memutar musik, apapun untuk melupakan kotak itu. Tapi setiap kali mataku melirik, kotak itu masih ada di sana, menunggu aku melakukan sesuatu. Rasa ingin tahu semakin besar, bercampur dengan rasa takut yang sulit dijelaskan. Malam semakin larut. Aku mencoba tidur, tapi tidak bisa. Setiap kali memejamkan mata, aku merasa ada sesuatu yang memperhatikanku dari arah meja. Aku berbalik ke kiri, ke kanan, menutup selimut sampai kepala, tapi perasaan itu tidak hilang. Sampai akhirnya aku duduk lagi di tepi ranjang, menatap kotak itu dengan mata berat dan hati penuh kegelisahan. Entah pukul berapa, aku mulai mendengar suara. Awalnya sangat pelan, seperti bisikan samar. Aku pikir itu hanya angin atau suara dari luar jendela. Tapi semakin lama, suara itu jelas terdengar dari arah meja. Suara lirih, seperti seseorang sedang berbicara, tapi tidak dengan bahasa yang ku mengerti. Aku membeku di tempat, bulu kuduku berdiri, tubuhku kaku. Aku memberanikan diri mendekat. Suara itu berhenti begitu saja saat aku hanya beberapa langkah dari kotak. Aku menelan ludah, mendekatkan telinga ke dekat gembok. Hening. Tapi tepat ketika aku ingin menjauh, suara ketukan pelan terdengar dari dalam kotak. 3 kali. Tok, tok, tok. Aku mundur dengan cepat, hampir terjatuh. Mataku terpaku pada kotak itu. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Aku tidak bisa bernapas dengan normal.
Kotak itu seolah hidup. Seolah ada sesuatu yang terperangkap di dalamnya dan mencoba keluar. Malam itu aku tidak tidur sama sekali. Aku hanya duduk di sudut kamar, menyalakan semua lampu, menatap kotak itu dari jauh. Tapi anehnya, setelah suara ketukan tadi, tidak ada lagi yang terjadi. Kotak itu diam, benar-benar diam, seperti benda mati biasa. Namun perasaan itu masih ada. Perasaan bahwa kotak itu sedang menunggu. Menunggu aku melakukan sesuatu. Pagi datang dengan cahaya matahari yang masuk melalui celah tirai. Aku masih duduk di kursi, mata sayu, kepala berat. Kotak itu masih di meja, sama persis seperti tadi malam. Aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa mungkin semua itu hanya halusinasi karena kelelahan. Tapi saat aku mengangkat kotak itu untuk kuletakkan kembali di bawah ranjang, aku melihat sesuatu yang membuat darahku berhenti mengalir. Di permukaan meja, tepat di bawah kotak, ada bekas lingkaran gosong. Hitam, seperti terbakar api kecil. Aku menyentuhnya, masih hangat. Tanganku bergetar. Aku menatap kotak itu sekali lagi. Simbol-simbol aneh di permukaannya tampak semakin jelas sekarang, seakan berubah bentuk semalaman. Dan aku tahu, apapun yang ada di dalamnya, tidak ingin dibiarkan diam begitu saja. Aku berdiri, mencoba keluar kamar, tapi langkahku berhenti ketika ku dengar suara kecil dari arah meja. Suara lirih, hampir seperti desahan. Buka. Aku tertegun, tubuhku kaku. Aku yakin aku tidak salah dengar. Kata itu jelas. Satu kata sederhana, tapi cukup membuat jantungku hampir berhenti. Aku tidak tahu siapa yang berbicara. Aku tidak tahu apakah aku mulai gila. Tapi suara itu datang dari arah kotak. Buka. Aku menutup telinga, berlari keluar kamar, meninggalkan pintu terbuka. Tapi meski sudah di luar kamar, suara itu masih terngiang di kepalaku, seakan menempel erat di telingaku. Sejak hari itu, aku tahu satu hal, rahasia kotak kayu di bawah tempat tidurku baru saja mulai terbuka. Halo teman-teman, kalau kalian merasakan merinding saat menonton cerita ini, jangan lupa tekan tombol like supaya aku tahu kalian suka dengan kisah seram seperti ini. Jangan lupa juga subscribe dan nyalakan loncengnya, karena rahasia kotak kayu ini belum selesai, justru yang paling menyeramkan baru akan dimulai. Tulis di kolom komentar, menurut kalian, apa sebenarnya isi dari kotak itu? Siapa tahu jawaban kalian benar sebelum aku membuka kotaknya di bagian selanjutnya. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa semua yang terjadi malam itu hanyalah bayangan pikiran karena aku kelelahan. Tapi setiap kali aku kembali ke kamar, mataku selalu tertuju ke kotak kayu itu. Meskipun aku sudah menaruhnya kembali di bawah ranjang, aku tahu letaknya. Aku tahu ia ada di sana, menunggu. Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Aku jadi sulit tidur. Setiap kali malam tiba, aku selalu merasa ada suara samar dari bawah ranjang. Kadang ketukan pelan, kadang seperti suara benda bergeser. Pernah suatu kali, ketika aku sedang berusaha tidur, aku mendengar suara berdesis sangat dekat telingaku, padahal aku sendirian. Aku terlonjak dan langsung menyalakan lampu. Kotak itu masih ada di tempatnya. Tapi sesuatu berbeda malam itu. Gembok hitam yang mengunci kotak, aku melihatnya sedikit terbuka, seperti ada celah kecil yang sebelumnya tidak ada. Aku memberanikan diri menarik kotak itu keluar lagi. Dengan tangan gemetar, aku coba menarik gemboknya. Ternyata masih terkunci rapat,
tidak mungkin terbuka tanpa kunci. Tapi mengapa celah itu bisa ada? Apa mungkin ada orang lain yang menyentuhnya? Mustahil. Aku tinggal sendirian di kamar itu. Aku menempelkan telinga ke permukaan kayu. Detak jantungku berpacu dengan keras. Saat itulah aku mendengar sesuatu. Kali ini bukan ketukan, bukan bisikan, melainkan suara seperti napas. Tarikan panjang, berat, dan sangat pelan. Aku terlempar ke belakang, tubuhku gemetar hebat. Aku bahkan menjatuhkan kursi saat berusaha menjauh. Tapi rasa ingin tahu masih menguasai kepalaku. Apa yang ada di dalam kotak itu? Mengapa suaranya terdengar seperti manusia? Malam itu aku tidak bisa tidur sama sekali. Aku menyalakan semua lampu kamar, menyalakan musik keras-keras di ponsel, dan berusaha menutup telinga. Tapi suara napas itu tetap terdengar samar-samar, bahkan menembus segala kebisingan yang kubuat. Keesokan harinya, aku mencoba membicarakan hal ini dengan temanku, Raka. Kami duduk di kantin, dan aku menceritakan semuanya dari awal. Dia tertawa, menganggap aku berlebihan. Mungkin kamu cuma capek, halusinasi, katanya sambil menepuk pundakku. Kotak tua, suara kayu berderak, itu hal biasa. Jangan dibawa serius. Aku ingin mempercayainya. Tapi di matanya aku bisa melihat ia tidak sepenuhnya yakin. Ia mencoba menutupi rasa takutnya dengan bercanda. Malam berikutnya, aku meminta Raka untuk menginap di kamarku. Aku butuh saksi. Aku butuh bukti bahwa aku tidak gila. Awalnya semua normal. Kami bermain game, tertawa, mencoba melupakan kotak itu. Tapi semakin larut, suasana kamar semakin menegang. Sekitar pukul 2 pagi, suara itu datang lagi. Ketukan pelan. Tok, tok, tok. Dari bawah ranjang. Aku melihat wajah Raka langsung pucat. Dia menatapku, lalu menatap ranjang dengan mata membesar. Kamu, dengar itu juga? Tanyanya dengan suara bergetar. Aku mengangguk pelan. Kami berdua mendekat dengan hati-hati. Raka jongkok, mengintip ke bawah ranjang, lalu menarik kotak itu keluar. Tangannya gemetar, tapi dia mencoba tetap tenang. Mungkin ada tikus di dalamnya, katanya, meski jelas suaranya penuh keraguan. Kami berdua duduk di lantai, menatap kotak itu. Hening beberapa saat. Lalu tiba-tiba, kotak itu bergetar. Hanya sebentar, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Kami berdua melompat berdiri, hampir berteriak. Raka langsung mundur ke dekat pintu. Gila! Itu bukan tikus. Aku nggak mau lagi urusan sama ini. Dia buru-buru meraih tasnya, lalu benar-benar pergi meninggalkanku sendirian di kamar. Aku tidak bisa menyalahkannya. Aku pun ingin lari, tapi kotak itu tetap ada di sana. Dan anehnya, aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Ada sesuatu yang membuatku terikat dengannya. Rasa takut dan rasa penasaran bercampur jadi satu. Aku mendekat lagi. Tanganku gemetar saat menyentuh permukaan kayu itu. Hangat. Seolah kotak itu hidup, berdetak. Aku berusaha menarik nafas panjang, mencoba mengendalikan diriku. Tiba-tiba, dari arah kotak terdengar suara lirih. Kali ini jelas, lebih nyata dari sebelumnya. Suara seorang anak kecil. Tolong! Aku hampir menjatuhkan kotak itu. Suara itu begitu jelas, seperti seseorang benar-benar berada di dalam. Aku berjongkok, menempelkan telinga ke dekat gembok,
dan suara itu terdengar lagi. "Tolong, keluarkan aku." Jantungku berdetak kencang. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Suara anak kecil itu terdengar penuh ketakutan, penuh penderitaan. Tapi bagaimana mungkin ada anak kecil di dalam kotak kayu sekecil itu? Aku mundur, punggungku menempel ke dinding. Aku mulai merasakan keringat dingin mengalir di pelipis. Kotak itu tetap diam, tapi aku tahu suara itu nyata. Aku tahu aku mendengarnya. Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya duduk di kursi, menatap kotak itu. Suara lirih terus terdengar, berulang kali, memohon. "Tolong, tolong aku." Aku ingin membuka kotak itu. Aku ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Tapi gembok itu masih rapat, tidak mungkin terbuka tanpa kunci. Dan di sisi lain, aku takut. Takut pada kenyataan yang mungkin kutemukan jika kotak itu benar-benar terbuka. Saat fajar menyingsing, aku akhirnya memutuskan satu hal. Aku harus menemukan cara membuka kotak itu. Apapun yang ada di dalamnya, aku tidak bisa terus membiarkannya terkurung. Tapi di dalam hatiku, ada suara lain yang berbisik. Suara yang lebih dalam, lebih gelap. Suara yang mengatakan, jika kau membuka kotak itu, tidak akan ada jalan kembali. Sejak aku mendengar suara lirih anak kecil dari dalam kotak, pikiranku tidak pernah tenang lagi. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan kegiatan sehari-hari, bekerja, bertemu teman, menonton film, tapi bayangan suara itu terus menghantuiku. Malam-malamku semakin sulit untuk dilewati. Setiap kali mata terpejam, suara itu muncul, berbisik di telingaku, seolah-olah dia ingin aku segera membuka kotaknya. Siang hari pun tidak lebih baik. Ketika aku sedang makan di meja, aku mendengar ketukan samar dari kamarku. Aku berlari ke sana, dan tentu saja, kotak itu bergeser sedikit dari posisinya. Padahal aku yakin tidak ada yang menyentuhnya. Aku menatapnya lama, dan untuk sesaat aku merasa simbol-simbol di permukaan kayu itu berdenyut, seperti nadi yang berdetak pelan. Aku akhirnya memutuskan untuk mencari tahu cara membuka kotak itu. Aku pergi ke toko perkakas, membeli beberapa alat, obeng, linggis kecil, bahkan palu. Malam itu, aku duduk sendirian di kamar dengan semua alat tergeletak di lantai. Aku menarik kotak itu ke tengah ruangan dan mulai mencoba membongkar gembok hitamnya. Aku memukul, mencongkel, menarik dengan sekuat tenaga. Tapi gembok itu tidak bergeming sama sekali. Kayunya pun tidak retak, meski aku memukulnya berkali-kali. Seakan kotak itu tidak terbuat dari kayu biasa. Seakan ada sesuatu yang melindunginya. Aku berhenti sejenak, kehabisan tenaga. Keringat dingin membasahi tubuhku. Kamar terasa panas meski kipas angin berputar kencang. Saat aku sedang duduk terengah-engah, tiba-tiba lampu kamar padam. Gelap total. Aku meraba-raba ponselku, menyalakan senter. Dalam cahaya redup itu, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Kotak kayu itu bergerak sendiri, bergeser beberapa sentimeter ke arahku. Tidak ada suara, tidak ada yang mendorong, tapi aku melihatnya jelas. Kotak itu mendekat. Aku menjatuhkan ponsel, dan ruangan kembali gelap. Hanya ada bunyi napasku yang terengah-engah. Lalu suara itu datang lagi. Lebih jelas daripada sebelumnya. "Tolong aku." Aku menutup telinga dengan kedua tanganku, tapi suara itu tidak berhenti. Justru semakin keras, seakan langsung muncul di dalam kepalaku. "Tolong aku, cepat, buka kotaknya." Aku berteriak sekuat-kuatnya.
Tiba-tiba lampu kamar menyala lagi, begitu saja. Nafasku tersengal. Kotak itu sudah kembali ke tempat semula, diam, seolah tidak pernah bergerak. Aku menatapnya dengan ketakutan sekaligus kebingungan. Tapi di sisi kotak, ada sesuatu yang baru. Sebuah goresan, panjang, seperti bekas kuku, yang tidak ada sebelumnya. Dari celah kecil goresan itu, keluar cairan hitam pekat, menetes perlahan ke lantai. Cairan itu berbau anyir, menusuk hidung, membuatku hampir muntah. Aku menjatuhkan linggis yang masih kugenggam, mundur ke sudut ruangan. Cairan itu terus menetes, membentuk genangan kecil di lantai. Aku menatapnya dengan ngeri. Dalam genangan itu, aku melihat pantulan wajahku. Tapi wajah itu bukan wajahku yang sekarang. Wajah di pantulan itu terlihat pucat, matanya gelap, bibirnya tersenyum lebar dengan gigi-gigi tajam. Aku menjerit, menutup mata. Ketika kubuka lagi, cairan itu sudah hilang. Kotak itu tetap ada di tengah ruangan, diam seperti sebelumnya. Lantai bersih tanpa noda, seolah-olah semua yang kulihat tadi hanya hayalan. Aku tidak bisa lagi membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Kepalaku berputar-putar, tubuhku lemas. Aku jatuh terduduk di lantai, memeluk lututku. Suara itu tidak lagi terdengar, tapi kini aku yakin satu hal, ada sesuatu di dalam kotak itu. Sesuatu yang tidak boleh ada di dunia ini. Beberapa hari kemudian, aku mencoba bersikap normal. Aku pergi bekerja, bertemu orang-orang, tapi aku tahu penampilanku berubah. Mataku sayu, tubuhku kurus, dan teman-temanku mulai bertanya apakah aku sakit. Aku tidak berani menceritakan semuanya, karena siapapun yang mendengarnya pasti menganggapku gila. Namun gangguan semakin menjadi. Malam-malamku dipenuhi mimpi buruk. Aku bermimpi berada di dalam ruangan gelap tanpa cahaya. Di tengah ruangan, ada kotak kayu itu. Suara anak kecil memanggilku dari dalamnya, memohon. Aku mencoba berjalan mendekat, tapi kakiku seolah menempel di lantai, tidak bisa bergerak. Dan setiap kali aku berusaha lebih keras, kotak itu tiba-tiba terbuka sedikit, memperlihatkan sepasang mata merah menyala yang menatapku dari dalam. Aku selalu terbangun dengan teriakan, tubuh penuh keringat, dan dada yang sesak. Puncaknya terjadi malam itu. Saat aku terbangun karena mimpi buruk, aku melihat sesuatu yang membuat darahku hampir berhenti mengalir. Kotak itu tidak lagi berada di bawah ranjang. Kotak itu ada di samping tempat tidurku. Hanya berjarak beberapa senti dari wajahku. Aku tidak ingat kapan aku membawanya ke sana. Aku yakin aku tidak pernah melakukannya. Tapi kotak itu ada di sana, menatapku dalam gelap, dengan gembok hitam yang entah kenapa kini terlihat lebih longgar. Suara lirih terdengar lagi. Bukan hanya satu suara, tapi banyak. Suara anak-anak, orang dewasa, bisikan bercampur jadi satu, memanggil-manggil namaku. Bukalah. Lepaskan kami. Cepat. Aku menjerit, menyalakan lampu, tapi kotak itu tetap ada di sana, diam, seolah menunggu aku menyentuhnya. Aku tahu satu hal. Rasa penasaran ini sudah terlalu dalam. Aku tidak bisa lagi hanya menatap tanpa melakukan apapun. Cepat atau lambat, aku akan membuka kotak itu. Dan mungkin, saat itulah semua akan berakhir. Atau justru baru saja dimulai. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kotak kayu itu kini berada di samping tempat tidurku, seolah dengan sengaja berpindah mendekatiku. Aku memandanginya tanpa henti. Gembok hitam yang menguncinya terlihat rapuh, seakan siap patah kapan saja.
Suara-suara lirih yang memanggil namaku terus bergema, semakin jelas setiap menitnya. Aku mencoba menutup telinga dengan bantal, tapi suara itu justru terdengar dari dalam kepalaku. Ada rasa sakit yang menghantam di belakang tengkorak, seolah otakku sendiri dipaksa mendengarkan. Bukalah. Lihat kami. Cepat. Aku menggigil. Tubuhku gemetar hebat. Namun di balik rasa takut itu, ada dorongan kuat. Rasa penasaran yang jauh lebih besar daripada ketakutanku sendiri. Tanganku perlahan bergerak ke arah kotak. Saat jariku menyentuh permukaannya, hawa dingin menyusup, merambat ke seluruh tubuhku. Aku menarik nafas panjang, lalu mencoba sekali lagi membuka gembok itu. Anehnya, kali ini gembok yang sebelumnya keras seperti batu mendadak mudah digerakkan. Dengan satu tarikan kecil, gembok itu jatuh ke lantai, berbunyi nyaring. Aku terdiam, napasku terhenti. Kotak itu kini tidak lagi terkunci. Tanganku gemetar hebat, keringat dingin mengalir deras di pelipis. Tapi aku tetap mengangkat tutupnya. Perlahan, sangat perlahan, hingga terdengar derit kayu tua. Cahaya lampu kamar bergetar, seakan ingin padam. Hawa dingin semakin menusuk tulangku. Dan saat kotak itu benar-benar terbuka, mataku langsung membelalak. Isinya bukan emas, bukan perhiasan, bukan benda berharga. Kotak itu penuh dengan kertas-kertas tua, lusuh, berwarna kecoklatan. Di atas tumpukan itu, ada sebuah foto hitam putih. Foto seorang anak kecil dengan wajah pucat dan mata kosong. Anak itu berbaring di tempat tidur, dan aku mengenali kamarnya. Itu kamarku sendiri. Tanganku bergetar saat mengambil foto itu. Aku membaliknya, dan di belakang foto ada tulisan tangan yang samar, "Jangan biarkan dia keluar." Aku terhenyak. Apa maksudnya? Siapa yang dimaksud dengan dia? Aku menaruh foto itu kembali, lalu mengambil kertas-kertas di bawahnya. Semuanya adalah surat-surat lama, ditulis dengan tulisan tangan yang bergetar. Isi surat-surat itu penuh dengan keluhan. Seseorang yang mendengar suara, seseorang yang tidak bisa tidur, seseorang yang terus dihantui oleh kotak yang sama. Setiap surat menceritakan hal yang sama, tentang suara-suara, tentang ketukan, tentang mimpi buruk, hingga akhirnya tentang hilangnya seseorang secara misterius. Aku menelan ludah. Surat terakhir memiliki noda gelap, seperti darah yang sudah lama mengering. Kalimat terakhirnya tertulis jelas, "Aku tidak bisa lagi menahannya. Jika kau menemukan kotak ini, tolong jangan pernah membukanya." Jantungku berdebar semakin kencang. Tapi belum selesai. Di dasar kotak, ada sebuah benda kecil lain. Sebuah cermin retak. Kaca cermin itu gelap, penuh debu. Namun begitu aku mengangkatnya, aku merasakan hawa dingin yang menusuk. Aku membersihkan permukaannya dengan tanganku. Dan saat aku melihat ke dalam cermin itu, tubuhku langsung membeku. Bayangan di dalamnya bukan diriku. Bukan wajahku yang seharusnya. Yang kulihat adalah diriku, tapi dengan wajah lebih pucat, mata hitam pekat, dan senyuman yang lebar hingga membuat kulit wajah tampak sobek. Bayangan itu menatapku, tersenyum seakan menunggu sesuatu. Aku menjatuhkan cermin itu ke lantai. Pecahannya menyebar, tapi anehnya tidak ada suara pecahan kaca. Hanya gema tawa lirih, samar, tapi jelas berasal dari cermin itu. Aku merinding dari ujung kepala hingga kaki. Ketika aku menoleh lagi ke arah kotak, aku melihat sesuatu yang membuat nafasku tercekat. Foto-foto dan surat-surat yang tadi kuletakkan, kini sudah tersusun rapi kembali di dalam kotak,
seakan aku tidak pernah menyentuhnya. Tapi ada tambahan sesuatu di atas tumpukan itu. Foto baru. Foto itu menunjukkan aku sedang duduk di tepi ranjang dengan wajah pucat, menatap ke arah kotak. Foto itu jelas-jelas baru saja diambil, tapi tidak ada kamera di kamar ini. Tanganku gemetar, seluruh tubuhku kaku. Aku melempar foto itu jauh-jauh, tapi entah bagaimana foto itu kembali ke dalam kotak, seolah ditelan kembali oleh kayunya. Tiba-tiba lampu kamar padam lagi. Gelap gulita. Aku hanya bisa mendengar napas sendiri yang terengah-engah. Lalu dari arah kotak, suara-suara itu berubah. Tidak lagi memohon, tapi kini terdengar seperti tertawa. Tawa pelan, berlapis-lapis, dari banyak mulut yang berbeda. Aku berlari menuju pintu kamar, mencoba membukanya, tapi pintu terkunci dari dalam. Aku menekan gagangnya berkali-kali, tapi sia-sia. Ketika aku menoleh ke belakang, aku melihat sesuatu yang tidak mungkin. Dari dalam kotak, perlahan keluar asap hitam, tebal, dan dingin. Asap itu merayap naik, memenuhi ruangan, dan dari balik asap samar terlihat sosok-sosok dengan mata kosong dan wajah hancur. Mereka menatapku. Aku berteriak sekencang mungkin, tapi suaraku tenggelam dalam tawa mereka. Kotak itu terus terbuka, asapnya semakin banyak, memenuhi setiap sudut ruangan. Dan di tengah kepulan asap itu, aku melihat diriku sendiri. Diriku, dengan wajah seperti di cermin retak tadi. Pucat, mata hitam, bibir tersenyum lebar. Bayangan itu berjalan keluar dari kotak, mendekat perlahan. Aku ingin kabur, tapi kakiku tidak bisa digerakkan. Seolah lantai menahanku, menempelkan tubuhku di tempat. Bayangan itu terus mendekat, hingga hanya berjarak beberapa langkah dariku. Dia menatapku, tersenyum. Lalu berkata dengan suara yang sama persis dengan suaraku sendiri. Aku sudah menunggu lama sekali. Bayangan itu berdiri di hadapanku, menatap dengan mata hitam legam dan senyuman yang terlalu lebar untuk wajah manusia. Aku ingin berteriak, tapi suaraku seolah terkunci di tenggorokan. Napasku tercekat, tubuhku kaku. Dia melangkah perlahan. Setiap langkah yang ia ambil terdengar jelas, meski lantai seharusnya tidak menimbulkan suara seperti itu. Bunyi retakan kayu, panjang dan dalam, seperti lantai kamarku akan pecah. Aku adalah dirimu, suaranya bergema, berat, seolah keluar dari banyak mulut sekaligus. Aku yang kau sembunyikan, aku yang terkurung di dalam kotak itu selama ini. Aku menggeleng keras-keras. Tidak, kau bukan aku, kau bukan aku. Suaraku pecah, penuh ketakutan. Bayangan itu tertawa pelan. Tawanya sama persis dengan suaraku sendiri, hanya lebih gelap, lebih menyeramkan. Aku sudah menunggu lama sekali, kau akhirnya membukakan jalan. Sekarang giliranmu untuk menggantikanku. Aku mundur hingga punggungku menempel ke dinding. Asap hitam terus keluar dari dalam kotak, menyesaki kamar, membuat udara semakin dingin dan berat. Nafasku terasa sesak. Bayangan itu meraih wajahku dengan tangannya yang pucat, dingin, dan keras seperti batu. Aku mencoba menepisnya, tapi tanganku menembus tubuhnya seperti menyentuh asap padat. Ia mendekatkan wajahnya ke telingaku, lalu berbisik. Kau sudah tidak punya pilihan. Mulai malam ini, aku akan keluar, dan kau yang akan masuk. Tiba-tiba aku merasakan dorongan kuat. Tubuhku terhempas ke arah kotak kayu yang masih terbuka. Aku berteriak sekencang mungkin, tapi jeritanku tenggelam dalam tawa bayangan itu. Aku mencoba meraih sesuatu, meja, kursi, apapun,
tapi semuanya menjauh dariku. Kotak itu seolah menarikku masuk. Kegelapan menyelubungi pandanganku. Dalam gelap itu, aku mendengar ratusan suara berbisik, bercampur jadi satu. Suara orang-orang yang sebelumnya pernah berada di sini. Suara penuh ketakutan, kesedihan, dan kemarahan. Jangan melawan. Kami semua terjebak. Sekarang giliranmu. Aku menutup telinga, berteriak, tapi suaraku tidak pernah terdengar. Lalu tiba-tiba aku terbangun. Aku tersentak, duduk di atas ranjang. Nafasku tersengal, tubuhku basah oleh keringat. Aku menatap sekeliling, semua terlihat normal. Kotak kayu ada di lantai, tertutup rapat, gembok hitam masih terpasang. Asap, suara, bayangan, semuanya hilang. Aku memegang kepalaku, mencoba menenangkan diri. Mimpi, itu hanya mimpi, bisikku. Tapi kemudian aku menyadari sesuatu yang membuat darahku membeku. Di meja belajarku, ada sebuah foto baru. Foto itu memperlihatkan aku, sedang berteriak, ditarik ke dalam kotak, dengan wajah penuh ketakutan. Tanganku gemetar hebat saat mengambil foto itu. Aku tidak ingat pernah berpose seperti itu. Aku tidak ingat ada kamera di kamarku. Tapi foto itu nyata, jelas, dengan wajahku di dalamnya. Aku ingin berlari keluar kamar, tapi langkahku berhenti ketika aku melihat bayangan di cermin lemari. Itu memang tubuhku, tapi gerakannya tidak sama denganku. Bayangan itu berdiri tegak, tersenyum, meski aku di dunia nyata sedang membungkuk dengan wajah pucat. Aku mundur, tapi bayangan itu justru melangkah maju. Matanya hitam, sama seperti bayangan yang keluar dari kotak tadi malam. Aku sudah keluar, katanya dengan suaraku sendiri. Dan kau masih berpikir ini hanya mimpi? Aku menjatuhkan foto itu, lalu berlari ke pintu kamar. Kali ini pintu terbuka. Aku berlari keluar, menuruni tangga, keluar rumah tanpa menoleh ke belakang. Udara malam menyambutku, dingin tapi nyata, membuatku sedikit tenang. Namun ketika aku mencoba mengatur nafas, aku merasakan sesuatu yang salah. Di balik jendela rumah, aku melihat sosokku sendiri berdiri di kamar. Sosokku, atau sesuatu yang memakai wajahku, sedang menatapku dari balik kaca. Ia tersenyum lebar, mengangkat tangannya perlahan, seolah melambaikan perpisahan. Aku terpaku di halaman rumah, tubuhku gemetar. Jika bayangan itu sudah menggantikan diriku di kamar, maka siapa aku sekarang? Apakah aku masih diriku, atau aku hanya salah satu dari suara-suara yang terjebak di dalam kotak itu? Langit malam terasa lebih gelap dari biasanya. Angin berhembus membawa bisikan samar. Bisikan yang sama yang pernah kudengar dari dalam kotak. Kau tidak akan pernah bisa lari. Aku menutup telinga, berlari menjauh dari rumah, tapi bisikan itu terus mengikutiku. Tidak peduli sejauh apa aku melangkah, suara itu ada di belakangku. Dan aku tahu, cepat atau lambat, aku akan ditarik kembali. Karena rahasia kotak kayu itu bukan lagi tentang apa yang ada di dalamnya. Rahasianya adalah, begitu kau melihat, begitu kau mendengar, kau sudah menjadi bagian darinya. Dan tidak ada jalan keluar. Aku berlari sejauh yang bisa kulakukan malam itu. Nafasku terasa terbakar, kakiku gemetar, tapi aku tidak berani berhenti. Aku meninggalkan rumahku, jalanan sunyi, lampu jalan berkelip-kelip seperti akan mati. Setiap langkah yang kuambil hanya membuat bisikan itu semakin jelas di telingaku. Kau milik kami. Tidak ada jalan keluar. Aku menutup telinga, tapi tidak ada gunanya.
Suara itu kini sudah menyatu dengan pikiranku. Aku akhirnya berhenti di sebuah taman kecil dekat perempatan. Duduk di bangku, aku mencoba menenangkan diri, menatap kosong ke tanah. Aku bertanya-tanya, apakah semua yang kualami nyata, atau hanya mimpi panjang yang aneh? Tapi rasa dingin di tubuhku, rasa sakit di dadaku, dan foto yang kulihat tadi membuatku yakin, semua ini nyata. Aku merogoh saku celanaku. Ada selembar kertas terlipat di sana. Aku tidak ingat kapan memasukkannya. Saat kubuka, ternyata itu foto yang sama. Foto diriku sedang ditarik masuk ke kotak dengan wajah penuh ketakutan. Aku membuangnya sejauh mungkin. Tapi saat aku menunduk, kertas itu sudah kembali di pangkuanku. Tanganku gemetar. Aku merobek foto itu berkali-kali, tapi setiap sobekan berubah menjadi lembaran baru. Setiap lembar menampilkan gambar berbeda. Aku tidur, aku duduk, aku berlari, seolah seseorang selalu memotretku, bahkan di saat-saat paling pribadi. Aku tidak bisa menahannya lagi. Aku berteriak histeris di taman kosong itu. Tiba-tiba, aku merasakan tatapan. Dari kejauhan, seseorang berdiri di bawah lampu jalan. Aku menyipitkan mata. Sosok itu mendekat perlahan, dan jantungku berhenti sesaat. Itu aku. Diriku sendiri. Dia berjalan tenang, dengan senyum lebar yang sama seperti bayangan dari kotak. Rambutnya berantakan, matanya hitam pekat, tapi wajah itu wajahku. Aku terpaku. Tidak bisa bergerak. Sudah kubilang, aku sudah keluar, katanya. Suaranya sama persis denganku, hanya lebih dalam, lebih berat. Aku berlari sekencang-kencangnya meninggalkan taman itu, tapi sosok itu tidak mengejarku. Dia hanya berdiri di sana, melambai dengan senyum yang tidak pernah pudar. Hari-hari berikutnya semakin aneh. Aku bersembunyi, tidur di rumah teman, bahkan sempat pergi ke hotel murah hanya untuk menjauh dari rumahku. Tapi kemanapun aku pergi, selalu ada tanda kehadiran kotak itu. Suatu malam di hotel, aku mendengar suara ketukan di bawah ranjang. 3 kali. Tok, tok, tok. Aku menjerit, membalikkan kasur, dan benar saja, kotak kayu itu ada di sana. Kotak yang sama, dengan gembok hitam, ukiran aneh, dan hawa dingin yang selalu menempel padanya. Aku menyeretnya keluar dari kamar, melemparkannya ke tempat sampah di belakang hotel. Tapi ketika aku kembali ke kamar, kotak itu sudah menunggu di lantai, tepat di tengah ruangan. Aku mencoba membakar kotak itu dengan korek api dan bensin yang kutemukan di gudang hotel. Api menyala besar, membakar kayu tua itu hingga aku yakin ia akan hancur. Tapi ketika api padam, kotak itu tetap utuh, bahkan tidak ada bekas hangus sama sekali. Aku terisak. Tidak ada jalan keluar. Keesokan paginya, aku nekat pulang ke rumah. Aku ingin memastikan apakah diriku yang lain masih di sana. Saat kudekati rumah, jendela kamar terbuka. Tirai bergerak pelan tertiup angin. Dan di balik tirai, aku melihat sosokku sendiri berdiri. Dia sedang tersenyum, memegang cermin retak di tangannya. Aku sembunyi di balik pagar, tubuhku lemas. Aku melihat jelas sosok itu berperilaku persis sepertiku. Ia membuka jendela lebih lebar, menatap keluar, bahkan melambaikan tangan pada tetangga yang lewat. Semua orang menyapanya, mengira dia adalah aku. Sementara aku berdiri di luar, tak seorang pun memperhatikanku. Seorang tetangga bahkan berjalan melewatiku tanpa menoleh, seakan aku tidak terlihat. Dadaku sesak. Apakah aku sudah benar-benar tergantikan?
Malamnya aku kembali ke hotel. Aku duduk di lantai, tubuh gemetar. Lalu, entah dari mana, ponselku bergetar. Ada pesan masuk. Dari nomorku sendiri. Pesan itu hanya satu kalimat. Terima kasih sudah menyerahkan hidupmu. Sekarang giliranmu menjadi isi kotak. Ponselku terlepas dari tangan. Aku menatap sekeliling kamar dengan panik. Udara semakin dingin, lampu berkedip-kedip. Perlahan, suara ketukan itu terdengar lagi, kali ini dari dalam lemari. Aku berlari membukanya, dan di dalamnya, kotak kayu itu menunggu. Aku berteriak, mencoba kabur, tapi pintu kamar terkunci rapat. Kotak itu bergetar, simbol-simbol di permukaannya bercahaya samar. Aku jatuh terduduk, memeluk kepalaku, sementara suara-suara kembali memenuhi ruangan. Kau milik kami. Kau tidak akan pernah bebas. Dari celah kotak yang terbuka sedikit, asap hitam mulai merembes keluar. Lalu sepasang mata merah menyala menatapku dari dalam. Aku tahu. Aku tidak akan bisa lari lagi. Aku tidak tahu sudah berapa hari aku terjebak dalam siklus ini. Tidur, terbangun, melihat kotak. Lari, sembunyi, tapi selalu kembali. Kotak itu seperti bayangan yang menempel di hidupku. Dan semakin lama, aku merasa diriku mulai pudar. Aku jarang melihat cermin sejak kejadian itu, tapi malam ini aku tak sengaja menangkap pantulan wajahku di kaca jendela hotel. Bulu kuduku meremang. Itu bukan lagi wajahku. Mataku cekung, kulitku pucat keabu-abuan, seakan energi hidupku disedot habis. Senyumku terlihat lemah, bahkan ketika aku tidak berniat tersenyum. Aku mundur dari jendela, tapi bayanganku di kaca tetap berdiri di sana. Kali ini ia tersenyum lebar, dengan mata hitam yang sama seperti diriku yang ada di rumah. Aku berteriak, memukul kaca, tapi bayangan itu hanya tertawa tanpa suara. Lalu tiba-tiba ponselku kembali bergetar. Nomor pengirimnya masih nomorku sendiri. Pesan kali ini lebih panjang. Kau hanya sementara. Hidupmu di luar sana sudah bukan milikmu. Aku lebih baik darimu. Aku punya teman-temanmu, keluargamu, semua orang percaya aku adalah kau. Sementara kau hanyalah sisa yang akan segera hilang. Tanganku bergetar saat membaca. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku ingin menghubungi seseorang, siapa saja, tapi aku sadar tidak ada yang bisa mendengar. Nomorku sudah bukan milikku. Identitasku sudah dicuri. Aku mencoba keluar kamar, tapi lorong hotel terasa semakin panjang. Lampu-lampu bergoyang, suara langkah kaki mengikutiku dari belakang. Aku menoleh, kosong. Namun bayangan di dinding memperlihatkan ada orang lain yang berjalan bersamaku. Bayangan itu sosokku sendiri, tapi lebih tegap, lebih kuat, dengan senyum yang tidak pernah hilang. Aku berlari kembali ke kamar, mengunci pintu. Saat menoleh, kotak kayu itu sudah ada di ranjang. Kali ini terbuka lebih lebar. Asap hitam mengalir keluar, memenuhi udara, hingga napasku semakin sulit. Aku merangkak ke pojok ruangan, tubuhku bergetar hebat. Dari dalam kotak, suara-suara itu kembali. Kau tidak pernah bisa lari. Kau bagian dari kami. Gantian waktumu di sini. Lalu aku mendengar sesuatu yang lebih jelas, suara ibuku. Lembut, tenang, persis seperti saat aku kecil. Ayo pulang, nak, aku di sini menunggumu. Aku terdiam. Hatiku bergetar hebat.
Itu suara ibuku. Tapi bagaimana mungkin? Aku tahu ibuku ada di rumah. Bersama aku yang lain. Aku mencoba menutup telinga, tapi suara itu semakin nyata. Ayo pulang, buka kotaknya lebih lebar, biar aku bisa menjemputmu. Tanganku bergerak sendiri, mendekati kotak. Asap hitam melingkari pergelangan tanganku, menarik pelan. Aku melawan, berteriak, tapi tubuhku terasa lemah. Ketika jari-jariku menyentuh tepi kotak, mataku tiba-tiba dipenuhi kilatan-kilatan aneh. Aku melihat rumahku. Aku melihat ibuku di ruang tamu, tersenyum sambil menyajikan teh. Dan di seberangnya, ada aku. Sosok pengganti itu. Ia tertawa, bercakap-cakap, seolah-olah tidak ada yang salah. Dan semua orang percaya itu aku. Tidak, itu bukan aku. Itu bukan aku, jeritku. Namun penglihatanku makin kabur. Aku merasa sedang ditarik. Tubuhku separuh sudah masuk ke dalam kotak, meski aku masih berada di kamar hotel. Aku bisa merasakan hawa dingin menusuk tulang. Suara-suara makin keras, bergema di kepalaku. Akhirnya kau kembali. Kau akan bersama kami selamanya. Tidak ada yang bisa menggantikan perjanjian ini. Aku menendang kotak sekuat tenaga. Kotak itu terlempar ke lantai, menutup dengan bunyi keras. Asap menghilang, suara-suara lenyap. Aku terkapar, tubuhku gemetar, keringat membasahi seluruh kulitku. Beberapa menit aku hanya bisa terisak di lantai, menatap kosong ke arah kotak. Tapi semakin lama aku menatap, semakin jelas aku melihat sesuatu. Ada wajah menempel di permukaan kayu. Wajahku. Matanya terpejam, bibirnya bergetar, seolah berusaha berkata sesuatu. Aku mendekat, memandang lebih dekat. Dan tepat saat wajah itu membuka mata, aku melihat diriku sendiri di dalam sana, berteriak, memohon, mengetuk dari dalam kotak. Aku mundur ketakutan. Jika wajah itu adalah aku, lalu siapa aku yang sedang berdiri di luar sekarang? Dadaku terasa hampa. Aku meraba wajahku sendiri, tapi kulitku dingin dan kasar. Aku berlari ke cermin kamar mandi. Dan ketika aku melihat pantulannya, itu bukan lagi wajah manusia. Mataku hitam sepenuhnya, bibirku tertekuk dalam senyum yang tidak bisa kukendalikan. Di balikku, bayangan dari kotak berdiri, menempel erat seakan ia adalah aku. Aku jatuh terduduk, menutup wajahku dengan kedua tangan. Tidak ada jalan kembali. Kotak itu bukan hanya perangkap. Kotak itu adalah penjara, dan aku sudah resmi menjadi salah satu penghuninya. Namun bagian terburuknya bukan itu. Aku tahu, besok pagi, aku yang baru akan bangun, menjalani hidupku, tersenyum pada orang-orang yang kucintai. Dan tidak ada seorang pun yang akan tahu bahwa itu bukan aku. Hanya aku yang tahu. Dari balik kotak. Dari dalam kegelapan. Dan aku hanya bisa menunggu. Menunggu giliran kotak dibuka lagi. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Setiap kali aku memejamkan mata, aku melihat wajahku sendiri terjebak di balik kotak, berteriak tanpa suara. Kadang wajah itu berubah, menjadi orang lain, pria, wanita, bahkan anak-anak, semua dengan ekspresi putus asa, semua mengetuk-metuk dari dalam. Aku duduk di lantai, memeluk lutut, menatap kotak yang kini diam tak bergerak di sudut kamar. Sunyi. Tapi aku tahu itu hanya menunggu. Lalu, sesuatu terjadi. Kotak itu bergetar pelan. Gembok hitamnya retak,
Satu demi satu pecah dengan bunyi klik yang menusuk. Aku mendekat dengan hati-hati, meski seluruh tubuhku menolak. Saat tutup kotak terangkat sedikit, aku mendengar suara-suara yang sangat jelas. Bukan hanya bisikan, melainkan jeritan penuh rasa sakit. Suara ratusan orang. Mereka memanggil-manggil namaku, memohon, menjerit seakan terbakar. Aku mundur, menutup telinga, tapi suara itu menembus langsung ke kepalaku. Aku ingin keluar. Bebaskan aku. Kenapa kau buka kotaknya? Aku terpaku. Mengapa mereka menyalahkanku? Aku hanya menemukan kotak itu di bawah tempat tidurku. Aku tidak pernah meminta ini. Lalu satu suara terdengar lebih keras dari yang lain. Suara yang sangat kukenal. Suara ayahku. Aku sudah memperingatkanmu. Jangan pernah membuka kotak itu. Aku terdiam, tubuhku membeku. Ayahku sudah lama meninggal. Aku tidak pernah mendengar suaranya sejak itu. Tapi suaranya jelas, sama persis seperti dalam ingatanku. Ayah! Ayah, apa maksudnya? Teriakku. Namun jawabannya hanya tawa gelap yang keluar dari kotak. Asap hitam berputar cepat, membentuk sosok-sosok samar. Dari antara asap itu, muncul sebuah bayangan yang berbeda dari sebelumnya, lebih besar, lebih menyeramkan, dengan tanduk panjang dan tubuh seperti bayangan pekat. Matanya merah menyala, menatapku dengan haus. Aku penjaga kotak ini, suaranya bergemuruh, membuat seluruh kamar bergetar. Kotak ini menampung jiwa-jiwa yang menukar hidupnya. Termasuk keluargamu. Termasuk kau. Aku gemetar. Tidak, tidak mungkin. Bayangan itu mendekat, tubuhnya semakin nyata. Ayahmu pernah membuka kotak ini. Dia menukar hidupnya untuk melindungimu. Itu sebabnya dia hilang. Dan sekarang, kau melanjutkan warisannya. Kau telah membukanya kembali. Kau sudah menjadi bagian dariku. Air mataku mengalir deras. Semua potongan puzzle yang selama ini kabur kini menyatu. Kematian ayahku yang tiba-tiba, larangan aneh yang tak pernah kupahami, semua karena kotak ini. Tapi, kenapa aku? Kenapa kotak ini ada di bawah tempat tidurku? Bayangan itu tertawa, keras, menembus tulangku. Karena kau adalah pewarisnya. Darah keluargamu terikat dengan kotak ini sejak lama. Setiap generasi, selalu ada yang dipilih. Dan kali ini, giliranmu. Aku mundur, tubuhku semakin lemah. Kotak itu terbuka lebar, asap hitam meluap, memenuhi kamar hingga aku sulit bernapas. Aku merasakan sesuatu menarik kakiku, menyeretku mendekat ke dalam kegelapan. Aku berteriak, meraih apa saja, meja, kursi, pintu. Tapi semuanya hancur menjadi debu begitu kusentuh. Tidak ada lagi pegangan. Tidak ada lagi jalan keluar. Dalam detik-detik terakhir, aku melihat sesuatu yang membuat darahku berhenti mengalir. Di balik asap, aku melihat kamar rumahku. Ibuku duduk di ruang tamu, tersenyum pada sosok yang ia kira adalah aku. Aku, yang lain sedang tertawa bersamanya, seolah tidak ada yang salah. Dan mereka bahagia. Sementara aku ditelan kegelapan, aku sadar satu hal, tidak seorang pun akan tahu. Tidak ada yang akan merindukanku, karena aku masih ada, atau lebih tepatnya, bayangan yang kini memakai wajahku ada di sana. Aku menjerit sekuat tenaga saat tubuhku terseret ke dalam kotak. Suara-suara di sekelilingku menyambutku dengan tawa kejam, bergema tanpa akhir. Kau milik kami.
Kau tidak pernah bisa bebas. Kau adalah bagian dari kotak. Dan ketika kelopak mataku terpejam, dunia terakhir yang kulihat adalah sosokku sendiri menutup kotak dari luar, tersenyum puas. Gelap. Sunyi. Aku terjebak. Selamanya. Tapi cerita ini tidak berakhir di sana. Karena di suatu tempat, di sebuah kamar kecil, seorang anak lain akan menemukan kotak kayu di bawah tempat tidurnya. Kotak yang sama, dengan gembok hitam dan ukiran aneh. Dan siklus itu akan dimulai lagi.